Kisah ini dimulai dengan dua orang anak yang duduk di depan sebuah kastil. Anak laki-laki itu meletakkan sebuah mahkota bunga di atas kepala si gadis, sambil berkata pada Egglet bahwa rambut putihnya sangatlah indah. Gadis itu pun menjadi malu. Akan tetapi dia terganggu oleh teriakan seorang wanita yang memanggil nama kakaknya seolah sedang memarahinya. Seorang wanita memanggil heron dan bertanya apa yang sedang ia lakukan, lalu menariknya pergi dengan paksa, mempertanyakan mengapa dia membiarkan makhluk itu keluar dari menara tempat seharusnya dia tinggal. Gadis itu kembali ke kamarnya sendirian, terkurung dalam kegelapan seumur hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Egglet dituduh mencoba membunuh sang permaisuri. Apa yang dikatakan oleh gadis malang yang ketakutan itu adalah bahwa bukan dia yang melakukannya, yang membuat ayah dan ibu tirinya murka, namun tetap diam tak bergeming. Dia memohon agar mereka mempercayainya, memohon kepada kakaknya dan kenangan yang ia miliki tentangnya saat mereka masih anak-anak, tapi sekarang anak laki-laki itu menatapnya dengan jijik yang membuat Egglet semakin putus asa. Salah satu bawahan menjelaskan bahwa meskipun dia seorang putri, dia tidak bisa lolos dari hukuman karena mencoba membunuh permaisuri, namun ada cara lain untuk menebus kejahatannya, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri yang membuat gadis itu tegang. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa untuk memanggil orang suci ke dunia ini, mereka membutuhkan darah berharga Egglet, dan jika dia melakukan ini, semua dosanya akan lenyap dan dia bisa mencapai surga. Kakaknya mendekatinya menyalakan kembali sebuah harapan di dalam diri gadis itu, akan tetapi dia mengarahkan pedangnya ke wajahnya tanpa berpikir dua kali, menyatakan bahwa hanya dengan melihat rambut putih itu saja sudah membuatnya ingin muntah, memarahi sang protagonis karena telah berencana membunuh ibu mereka dengan sebuah kutukan, dan betapa beruntungnya dia karena terpilih oleh wahyu ilahi. Karena ini dia akan selamanya dikenal sebagai putri dari pengorbanan yang tragis. Kata-katanya membuat Egglet sedikit bingung. Lagi pula bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan dunia? Bukannya dia punya pilihan bahkan saat menerima takdirnya? Dia masih bertanya-tanya siapa yang akan menyelamatkannya. Di dunia lain jauh dari tempat itu, di sebuah stasiun kereta bawah tanah, para warga terkejut oleh seorang wanita yang telah jatuh ke rel kereta, dan di sebuah ponsel notifikasi untuk memilih nama penyelamat dunia pun muncul. Gadis itu terbangun di tempat yang tidak ia kenali. Dia baru saja jatuh ke rel, jadi tidak masuk akal untuk berada di sana. Tetapi ketika dia melihat dirinya di cermin, dia menyadari bahwa desain gaunnya agak kuno. Ditambah lagi sekarang dia memiliki rambut putih dan wajah yang berbeda, yang membuatnya berpikir bahwa ini adalah penampilan putri Egglet Archaeotarax, sang burung yang membawa fajar ke dunia. Itu adalah sebuah game romansa dan pertarungan yang dibuat untuk wanita. Di sana kau bisa memilih untuk mendekati pria-pria tampan, dan tujuanmu adalah untuk mengalahkan Raja Iblis yang mencoba menghancurkan dunia. Dalam game ini, Egglet adalah seorang wanita yang mengorbankan dirinya untuk memanggil sang protagonis yang merupakan orang suci. Namun karena sebuah wahyu ilahi, terungkap bahwa sebuah pengorbanan diperlukan untuk memanggil orang suci demi melindungi rakyatnya dari bahaya. Egglet menawarkan dirinya untuk dikorbankan. Namun wahyu ilahi ini dimanipulasi oleh Raja Iblis. Jadi sang putri seharusnya tidak perlu mati. Ironisnya karena ritual itu Raja Iblis akhirnya terbunuh oleh pahlawan wanita yang dipanggil dari dunia lain. Tapi jika memang begitu, mengapa gadis itu memiliki begitu banyak ingatan yang jelas tentang game itu? Dia percaya bahwa ini semua hanyalah mimpi. Dia sedang memainkan game sejenis ini ketika seorang pelayan masuk ke kamarnya memanggilnya Nona Egglet dan memintanya membersihkan wajah yang membuat segalanya terasa lebih nyata. Beberapa hari kemudian dia menyadari bahwa itu benar-benar bukan mimpi. Entah bagaimana dia telah menjadi sang putri, dan bahkan ingatan-ingatan mereka mulai muncul di benaknya. Egglet telah dibesarkan terkunci di menara sebagai seorang putri. Tanpa kekuatan sihir apapun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi jika semuanya seperti di dalam game, dia akan segera mati. Masalahnya adalah, dia ingat pernah mati sekali yang membuatnya bertanya-tanya, apakah dia bisa kembali ke masa lalu? Bagaimanapun dia tahu karakter itu cepat atau lambat akan dikorbankan. Itulah mengapa dia yakin harus melarikan diri dari tempat itu. Masalahnya adalah untuk melakukannya, dia harus melewati para pelayan yang sangat pendiam, dan para penjaga yang berdiri di luar ruangan. Terlebih lagi kamarnya berada di puncak menara, jadi melompat bukanlah pilihan, dan dia tidak punya sihir yang bisa digunakan. Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Lagi pula dia tidak bisa begitu saja pergi sesuka hatinya. Dia tahu bahwa narasi game itu membuatnya seolah-olah Egglet tinggal di menara untuk melindungi dirinya, tapi dalam kenyataannya, menara itu hanya mengisolasinya dari segala hal dan semua orang. Selain itu, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia akan dibawa kembali karena rambut putihnya yang sangat berbeda di dunia yang penuh sihir itu. Semua manusia dilahirkan dengan kekuatan luar biasa, dan semakin gelap rambut mereka, semakin besar kekuatan yang mereka miliki. Jika kilas balik yang dialaminya benar dan dia bisa kembali ke masa lalu, mungkin dia bisa menemukan siapa yang menjebak sang putri. Hal ini membuatnya bertanya-tanya siapa pelakunya. Mungkin itu adalah kaisar atau salah satu bangsawan, atau mungkin permaisuri, meskipun gadis itu tidak ingin mencurigai kakaknya, yang merupakan pangeran dari kerajaan itu. Kakak tiri Egglet adalah pangeran utama dalam game itu, dikenal setia dan seorang ksatria yang kuat. Jadi bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan, dia tetap salah satu karakter paling tampan. Bagaimanapun gadis itu bertanya-tanya apakah cerita tentang Raja Iblis yang memanipulasi wahyu itu benar, tetapi kalaupun benar, dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk orang-orang itu. Karena Raja Iblis membenci manusia dan bersembunyi dari dunia, sang protagonis mempertanyakan apakah benar dia yang ingin mengakhiri segalanya. Dia ingat bahwa di dalam game bahkan ada sebuah glitch untuk memanggilnya di level-level awal, yang akan menyebabkan kehebohan besar di antara manusia. Ini memberi sang protagonis ide cemerlang, dia bisa memanggil sang raja menggunakan glitch ini, dan membiarkannya menculiknya. Satu-satunya masalah adalah semua itu akan sia-sia jika dia terbunuh. Itulah mengapa dia perlu menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah seseorang yang berguna, mungkin dengan memanfaatkan keberadaan orang suci untuk keuntungannya, atau dia bahkan bisa melayani dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pokoknya itu jelas lebih baik daripada tinggal di menara itu dan menunggu untuk dibunuh. Tapi untuk melakukan ini dia membutuhkan beberapa item pemanggilan, sebuah mutiara air tawar, sepotong karang hangus, sebuah pisau perak yang patah, sebuah dahan kebijaksanaan cermin yang utuh, dan terakhir sebuah apel bekas gigitan. Jujur saja barang-barang itu sepertinya tidak mudah ditemukan. Saat itu Egglet sedang sibuk di kamarnya membuat rune untuk ritualnya. Ketika seseorang masuk, itu adalah ibu tirinya yang ingin tahu apa yang sedang dilakukan Egglet di dalam sana. Sambil mencoba menyembunyikan barang-barang di tempat tidurnya, sang protagonis menyapa ibu tirinya dari jauh. Permaisuri Mena pun bertanya, apakah gadis itu tahu sesuatu tentang beberapa barang pusaka nasional yang baru saja hilang? Mungkin karena ulah seekor tikus yang berkeliaran. Menyadari bahwa gadis itu mencoba menyembunyikan sesuatu, dia berkomentar bahwa dia mungkin telah menemukan tempat persembunyian si tikus. Egglet menyadari bahwa dia telah menarik perhatian orang yang sangat bermasalah. Di dalam game, wanita itu diperkenalkan sebagai seorang selir yang menjadi permaisuri setelah ibu Egglet meninggal, dan pada umumnya digambarkan sebagai seseorang yang baik hati, tapi kenyataannya, dia adalah wanita jahat yang selalu mengganggu Egglet. Dan dengan sinis berkata bahwa
Putri kerajaan Tarax sangat serakah karena mengambil semua barang itu. Dan itulah sebabnya ibu tirinya malu untuk menunjukkan wajahnya kepada orang lain. Hal ini membuat sang protagonis meminta maaf. Pokoknya Mena memerintahkan sang putri untuk mengembalikan barang-barang curian itu. Tapi dia tidak bisa berkonsentrasi pada hal itu karena dia menyadari bahwa Bulan sudah berada di posisi yang sempurna untuk pemanggilannya. Ini karena rentang waktu di mana dia bisa menggunakan glitch game untuk keuntungannya. Sangatlah terbatas hanya pada momen singkat di malam bulan purnama. Dengan kata lain, jika dia tidak kabur malam itu, dia harus menunggu setidaknya 1 bulan lagi untuk mencoba melarikan diri. Tapi jika barang-barangnya disita, dia juga tidak akan bisa keluar dari sana. Itulah sebabnya Aglet memperingatkan ibu tirinya untuk berhati-hati agar tidak melukai dirinya sendiri dengan nada mengancam yang membuat wanita itu cukup bingung sampai gadis itu membuka tirai tempat tidur memperlihatkan ritual pemanggilan yang telah disiapkan di sana, lengkap dengan semua barang yang dia ambil. Mena pun bertanya apa yang dilakukan gadis itu dengan semua benda itu, dan berkata dia akan senang membantu kemauan anehnya dalam situasi yang berbeda, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Aglet menggigit apel yang berhasil dia curi membuatnya langsung menggelinding ke lantai setelahnya, dan kemudian dia mulai berdoa memanggil arwah penyelamatnya untuk selamanya. Sebuah cahaya terang benderang bersinar dari tengah ritual di tempat tidurnya menandakan bahwa itu berhasil. Kekuatannya begitu dahsyat sampai melemparkan Mena, dan wanita itu pun berteriak, menanyakan sihir macam apa yang digunakan gadis itu. Dia sangat terkejut karena merasakan aura gelap di sana. Bersamaan dengan kekuatan sihir yang luar biasa besar yang memancar di dalam ruangan sampai dia melihat seorang anak laki-laki dengan sepasang tanduk, menembus dinding kamar yang membuatnya semakin terkejut. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki yang sangat serius. Dia memiliki rambut sehitam arang dan tanduk yang besar. Wanita itu mengenali sosok tersebut dari kejauhan, yang membuat wanita itu pingsan karena sangat gugup. Melihat adegan ini, sang Raja Iblis bertanya-tanya apakah wanita itu yang telah memanggilnya. Tapi yang mengejutkannya ada orang lain di sana, dan Aglet melangkah ke depan laki-laki itu, mengklaim bahwa dialah yang bertanggung jawab atas hal itu, sambil memohon agar pria itu mempekerjakannya. Sang protagonis sangat butuh dipekerjakan agar bisa kabur, jadi dia kembali memaksa agar pria itu mempekerjakannya. Tapi sang Raja Iblis tidak begitu mengerti alasan dibalik penawaran tersebut. Karena Aglet berhasil menarik perhatiannya untuk sesaat, dia pun bergegas memperkenalkan dirinya sebagai Aglet, Archaeopteryx, putri dari kerajaan Archaeopteryx, dan menjelaskan bahwa waktu kematiannya sudah mendekat, yang memang sudah ditakdirkan. Mengetahui bahwa dia adalah seorang putri, membuat sang Raja Iblis menjadi semakin penasaran. Dia melanjutkan perkataannya menjelaskan bahwa jika dia mati, pria di hadapannya akan mati tak lama setelah itu. Lalu, dia menanggapi bahwa sang putri berbicara seolah-olah mengetahui sesuatu tentangnya. Aglet mengatakan bahwa dia tahu pria itu adalah Raja Iblis Raven. Dan fakta bahwa dia mengetahui namanya membuat sang Raja Iblis terkejut. Mempertanyakan bagaimana seorang manusia bisa mengetahui identitas dan wujud aslinya. Sang protagonis mengetahui namanya dari sebuah pengumuman di media sosial di dalam game. Karena selama ini dia hanya disebut sebagai Raja Iblis, dan satu-satunya yang mengetahui identitas aslinya adalah para bawahannya. Di dalam game dia adalah makhluk yang paling kuat dan dikenal karena rambutnya yang sangat hitam. Dan murid-muridnya yang luar biasa. Bagaimanapun Aglet melanjutkan perkataannya, mengingatkan pria itu bahwa dia akan segera dibunuh, dan kemudian dikorbankan untuk memanggil seorang santa dari dunia lain yang akan merenggut nyawa Raven. Menurut cerita yang diketahuinya, santa ini akan beraliansi dengan seorang pahlawan untuk mengalahkan sang Raja Iblis, yang tentu saja merupakan kabar baru bagi pria itu. Itulah keseluruhan drama dari game tersebut, dan meskipun sederhana dan klise, dia tahu mereka tidak mungkin membuat game simulasi kencan untuk perempuan yang hanya berfokus pada romansa. Pasti ada cerita lain yang terlibat. Raven tidak bisa mempercayainya, dan karena itulah dia ingin Aglet menemukan cara untuk membuktikan perkataannya, tapi sang protagonis tidak punya cara untuk melakukannya. Jadi dia berkata jika pria itu tidak percaya padanya, dia bisa pergi begitu saja, karena waktu akan membuktikan bahwa dia benar. Tetap saja pria itu bertanya, mengapa seorang putri manusia memberikan semua informasi ini kepada iblis sepertinya, dan alasannya pun sederhana. Aglet tidak ingin mati setidaknya tidak lagi, dan dia mengakui hal ini kepada pria itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat sang Raja Iblis semakin terkejut dan tertarik, yang kemudian ditanggapi oleh Aglet. Bahwa dia harus pergi dari tempat itu sambil mengaku bahwa, kalaupun dia kabur, dia tidak akan bisa berteman dengan manusia lain, karena rambut putihnya. Saat itulah Raven sadar bahwa dia bahkan tidak memperhatikan kalau gadis itu memiliki rambut seputih salju, sesuatu yang belum pernah Raven lihat sebelumnya. Menyadari kebingungannya, Aglet bertanya apakah dia tidak tahu ceritanya sebagai putri kerajaan yang tak berdaya. Memang benar Raja Iblis belum pernah mendengar informasi itu sebelumnya, tapi dia jadi tertarik dengan semua itu. Sang protagonis sudah menduga kalau Raja Iblis tidak mengetahui kisah Aglet, dan dugaannya benar. Ini berarti rumor bahwa dia telah memanipulasi wahyu ilahi tentang pengorbanan sang putri itu salah. Dia harus berhasil menarik perhatian pemuda itu untuk membahas ini lebih lanjut. Setidaknya dia bisa mempercayai Raven tidak seperti manusia-manusia di sekelilingnya. Sang Raja Iblis penasaran bagaimana dia bisa memanggilnya. Jika tidak punya kekuatan, dan gadis itu menjelaskan bahwa dia menggunakan sebuah teknik yang tidak membutuhkan sihir sambil mengakui fakta bahwa dia telah memanfaatkan bug game. Tapi pemuda itu terus bertanya karena dia ingin tahu bagaimana Aglet menemukan teknik ini. Gadis itu mencoba menjelaskan dirinya. Masih bingung harus memberi alasan apa. Tapi dia diinterupsi oleh kakaknya Aaron yang mendobrak masuk ke kamar, bertanya keributan apa yang terjadi tadi. Menyadari kehadiran Raja Iblis, dia bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Raven tertarik saat menyadari kehadiran seseorang yang pernah dia dengar, yaitu Pangeran Kelabu Heron. Pemuda itu berlari menolong ibunya, bertanya apakah dia terluka karena ibunya masih terbaring di lantai. Saat Mena sadar, dia berteriak pada Aglet dan menuduh gadis itu telah memanggil Raja Iblis untuk membunuhnya, yang membuat sang protagonis sadar bahwa situasinya tidak akan sedamai yang dia bayangkan. Anak mami itu tentu saja percaya begitu saja dan ikut memarahi Aglet. Dia mengarahkan pedangnya ke adiknya sendiri, mengatakan bahwa dia tidak hanya mencoba membunuh permaisuri, tapi sekarang juga bekerja sama dengan Raja Iblis, dan mempertanyakan apakah begitu cara seorang anggota kerajaan bersikap. Sang protagonis bahkan mencoba menjelaskan bahwa dia tidak berencana membunuh ibu tirinya. Tapi pemuda itu memotongnya dengan teriakan menyuruhnya berhenti berbohong. Karena pelayannya lah yang mengatakan kalau Aglet terus mengulang kutukan beberapa kali di dalam kamar. Sementara Heron berteriak bahwa gadis itu tidak tahu terima kasih karena melakukan ini pada Mena, yang telah mempercayai Aglet secara buta. Raven menganggap seluruh situasi itu konyol sampai tangan Aglet diselimuti kabut biru, yang mengejutkan dan membuat sang Raja Iblis waspada. Seolah-olah sihirnya sedang dihisap oleh Aglet yang diam-diam berada di sampingnya. Sementara itu kakak beradik itu terus saling menghina dan Heron bersiap untuk bicara tentang keberadaan Aglet, tapi sang putri sudah tahu kata-kata itu dan menyelesaikan kalimatnya. Keberadaanku ini kelam kan? Membuat kakaknya terkejut. Bagaimanapun juga dia memanggil para penjaga dan mengatakan Aglet akan ditangkap atas percobaan pembunuhan terhadap permaisuri.
Dan setelah itu dia sendiri akan menghancurkan tempat itu. Dan sekali lagi gadis itu mencoba meyakinkan Raven untuk membawanya pergi. Raja Iblis berpikir setidaknya menarik melihat seorang putri yang lahir di kerajaan cahaya suci. Tanpa kekuatan apapun dan ini membuatnya tersenyum. Lalu Raven mengulurkan tangannya pada sang putri, mengatakan kalau dia bisa membawanya tanpa masalah sedikitpun. Keduanya pun menyetujui perjanjian itu saat Egglet memegang tangan sang raja. Sementara Heron terus berteriak memarahinya atas tindakannya. Meski begitu sang putri tetap digendong oleh Raja Iblis, tanpa rasa kesal sedikitpun, dan dia meminta kakaknya untuk menjaga diri baik-baik sebelum pergi. Saat keduanya terbang keluar dari menara pemuda itu bahkan mencoba memanggil adiknya lagi tapi semuanya sudah terlambat. Terbang di atas sebuah kastil besar Raven memberitahu kalau mereka sudah sampai. Hal ini sangat mengesankan bagi Egglet, karena di dalam game dia harus berusaha sangat keras untuk sampai ke tempat itu, tapi sekarang mereka tiba di sana hanya dalam sekejap. Pria itu mendarat dengan mulus dan disambut oleh iblis lain. Dia adalah kepala pelayannya Owl, yang bertanya kemana saja tuannya selama ini. Sampai gadis itu melangkah keluar dari balik jubah sang Raja Iblis. Kepala pelayan itu kaget karena tuannya membawa seorang manusia ke kastil. Dan Raven menjelaskan kalau dia adalah sang putri dari kerajaan Tarax, dan dia telah memanggilnya untuk membunuh permaisuri, yang membuat gadis itu langsung protes. Kalau niatnya bukan untuk membunuh Mena. Dia menegaskan kalau Raven salah paham, dia salah besar. Karena itu sang Raja Iblis meralat ucapannya pada Owl dan menjelaskan kalau dia salah paham. Kepala pelayan itu bertanya bagaimana tepatnya gadis itu melakukannya, tapi bahkan Raven pun tidak tahu. Dia hanya membawanya ke sana karena gadis itu memintanya untuk merekrutnya, yang membuat Owl jadi semakin penasaran. Raven berkomentar kalau itu memang cukup aneh, tapi dia sudah mempekerjakannya sebagai bantal guling pribadinya, yang merupakan pekerjaan yang sangat aneh. Dan saat mengetahui kalau itu akan menjadi tugasnya sang putri pun, dan juga bawahan Raja Iblis itu, sama-sama terkejut. Kepala pelayan kemudian menyajikan teh untuk Egglet dan memintanya untuk menikmatinya. Sang putri berterima kasih padanya sambil merasakan teh itu yang ternyata rasanya sama seperti teh yang sudah biasa dia minum. Baginya ini adalah sebuah kejutan karena dia pikir semua makanan yang dibuat oleh iblis akan terasa aneh. Sambil duduk di sana dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati detail aula itu, terutama sang Raja Iblis. Bagaimanapun juga mulai hari itu dia akan menjadi bantal guling sang raja. Egglet bertanya-tanya, apakah pekerjaan bantal guling ini hanyalah sebuah lelucon, karena ini sangat aneh. Jujur saja kalau ini adalah cerita 18, plus dia mungkin akan paham, tapi karena ceritanya bukan seperti itu, dia juga jadi penasaran layanan macam apa yang dimaksud. Owl pun memecah keheningan di ruangan itu, dengan bertanya pada tuannya, siapa manusia itu? Tapi Raven bilang, dia sudah menjelaskan semuanya. Kemudian Owl bertanya apakah dia benar-benar putri dari kerajaan Tarax. Baginya hal itu terasa aneh, karena dia belum pernah mendengar ada seorang putri pun di keluarga kerajaan. Namun Raven menegaskan kembali kalau Egglet memang benar seorang putri. Dan bahkan Pangeran Abu-Abu Heron sudah mengonfirmasi kalau gadis itu adalah adiknya meskipun Raven tidak mengerti alasan dibalik dirahasiakannya keberadaan gadis itu. Sang Raja Iblis memutuskan untuk tidak berkomentar. Tapi dia hampir yakin mereka melakukan ini karena rambut putih gadis itu. Selama ini dia belum pernah melihat siapapun yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali dan sekarang orang itu adalah seorang putri, tanpa sihir tersembunyi di menara yang sangat tinggi mungkin untuk melindunginya dari dunia, atau mungkin ada alasan lain Raven menatap gadis itu. Dengan tajam gadis itu memiliki aura yang jernih, yang terlihat sepanjang waktu Raja Iblis bertanya lagi padanya apakah dia mencoba membunuh permaisuri. Dengan marah, Egglet mengulangi bahwa dia sudah mengatakan itu, dan dia tidak mencoba melakukan apapun, dia hanya dijebak atas sesuatu yang sama sekali bukan kesalahannya. Melanjutkan percakapan sebelumnya sang Raja Iblis mengulangi apa yang dikatakan gadis itu, tentang orang suci yang akan muncul untuk mengalahkannya jika Egglet mengorbankan dirinya. Tapi yang membuatnya resah adalah meskipun dia seorang manusia, dia tampaknya lebih peduli pada hidupnya daripada mengalahkan Raja Iblis. Gadis itu menjawab bahwa dia memang peduli karena itu menyangkut kematian. Kilas balik dari kehidupan sebelumnya saat dia didorong ke arah kereta, muncul di benaknya. Sama seperti saat dia menghadapi pedang ketika sudah berada di tubuh Egglet lalu gadis itu menyimpulkan, sambil bergidik bahwa kematian itu menakutkan. Dia benar-benar gelisah dengan situasi itu. Dan Raven pun mengerti, mengatakan bahwa dia paham maksudnya. Setelah masalah itu selesai, dia meminta kepala pelayan untuk memanggil seorang pelayan untuk merawat gadis itu. Tapi Owl memintanya untuk menunggu dan bertanya, apakah dia benar-benar akan menahan sang putri di sana. Bagaimanapun itu, bisa saja jebakan dari manusia tapi sang Raja Iblis tidak khawatir. Dan dia bertanya, jebakan macam apa itu? Dia dengan cepat menambahkan bahwa bahkan, jika itu adalah jebakan itu bukan masalah, karena dia punya banyak waktu dan banyak nyawa untuk menghadapinya. Bagian terakhir ini membuat Egglet penasaran tapi dia memutuskan untuk tetap diam. Pria muda itu mengalihkan pembicaraan mengatakan bahwa seperti yang dia sebutkan sebelumnya dia menyewa jasa gadis itu sebagai bantal guling. Dia bertanya apa sebenarnya artinya itu yang dijawab oleh Raja Iblis, bahwa bantal guling ya bantal guling, seperti namanya. Tapi Egglet malah berpikir untuk melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring atau membersihkan lantai. Mendengar ini Raven berkata bahwa jika dia tidak menyukai peran itu, yang telah diberikan padanya dia bisa mengantarnya kembali ke rumahnya, itu bukan masalah bagi sang tuan. Namun ketika dia menjelaskan bahwa bayarannya adalah 500 koin emas per bulan beserta 3 kali makan sehari dan waktu istirahatnya, dia berhasil menarik perhatian gadis itu lagi. Terlebih lagi dia juga akan memastikan kepala pelayan membawakan beberapa manisan terbaiknya untuknya. Yang membuat sang iblis itu kesal, gadis itu tidak bisa menolak 500 koin emas. Dia bisa membeli apa saja dengan uang itu bahkan barang-barang langka. Jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa Egglet menerimanya. Tanpa ragu-ragu dan jawabannya membuat Raja Iblis tersenyum menyelesaikan kesepakatan di antara mereka berdua. Beberapa waktu kemudian saat malam tiba gadis itu sedang menuju ke kamar tuan barunya. Setibanya di depan pintu dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang bantal guling karena Raven tidak menjelaskannya. Gadis itu mengetuk pintu dan pria muda itu memintanya masuk. Sang putri masuk dengan malu-malu. Merasa canggung di hadapan sang tuan yang sedang duduk di tempat tidur sambil membaca buku. Raven meminta Egglet untuk mendekat dia berjalan dengan sangat canggung tapi menurut perintah. Sampai Raja Iblis menarik lengannya melemparkannya ke tempat tidur seolah dia ringan seperti bulu. Sebelum melakukan apapun dia menatapnya dengan intens seolah bisa. Wajah Egglet panas dan memerah. Bagaimanapun dia tidak tahu apa yang akan terjadi saat dia semakin dekat. Jantungnya berdebar dan sang putri semakin canggung melihat pemuda itu menatapnya dari atas. Sampai dia menarik pinggangnya gadis itu mulai mengerti apa yang akan terjadi. Dan bertanya-tanya apakah menjadi bantal manusia adalah semacam kode untuk kejahatan yang ingin dia lakukan. Raven tetap diam hanya mengamati gadis itu dengan mata gelapnya. Dalam gerakan cepat, dia menempatkan Egglet di atasnya, yang membuat wajah gadis itu semakin merah seperti tomat. Dia bahkan berkeringat karena panas yang dirasakannya di dalam saat menatap pemuda itu, sampai dia mendekatkan wajahnya.
mengejutkannya dan memutar sang putri di atas kasur sehingga dia menjadi sendok kecil. Saat memeluknya, Raja Iblis berpikir mungkin lebih baik memegangnya dengan kekuatan yang lebih ringan. Tak lama kemudian mereka diselimuti aura biru, seperti yang terjadi dengan tangannya di kamar Aglet. Ini membuat pemuda itu membuka matanya sementara sang putri bahkan tidak bisa beristirahat. Karena terkejut menyadari bahwa tuan barunya benar-benar hanya menggunakan tubuhnya sebagai bantal. Dia sangat dekat dengan kepala gadis itu dan memeluknya dengan lembut. Dia tampak tertidur pulas. Sementara itu, sang putri menyerap aura itu merasakan alirannya melalui tubuhnya. Dia bahkan mencoba menutup matanya untuk melihat apakah bisa beristirahat tapi dia terlalu gugup. Sementara Raven merasa tubuhnya semakin rileks menghangat di dalam dan menghilangkan semua rasa sakit yang dia rasakan saat itulah dia terbangun. Tiba-tiba dia menyadari gadis itu menjauh berpikir dia terlalu longgar memeluknya. Lalu dia menggoyangnya, bertanya apakah dia merasa sakit dan apa yang salah. Melihatnya begitu rentan membuat pemuda itu malu. Meski begitu, Raja Iblis menyadari bahwa itu adalah pilihan tepat menggunakan gadis misterius itu sebagai bantal tubuhnya daripada gadis lain. Raven menatapnya dengan dada terbuka mengulang agar dia tetap rileks. Itu tidak masuk akal di kepala gadis itu, yang sudah cukup bingung dengan gerakan bosnya sampai pemuda itu mengulurkan tangan ke dada Aglet, yang segera bertanya apa yang dia lakukan. Dia menyadari gadis itu menyerap semua sihirnya. Dengan kecepatan yang semakin cepat, jadi dia menjelaskan bahwa itu pasti menyakitkan jika terus seperti itu, dan karena itu dia ingin membantunya merasa lebih baik. Sang protagonis sangat malu, sampai tidak bisa menatap wajahnya dengan benar, dan bahkan Raja Iblis harus mengakui bahwa dia juga agak canggung dalam posisi itu. Tapi dia tidak melepaskan pandangannya dari gadis, yang akhirnya menatapnya dengan bingung. Pada pagi hari keduanya kembali ke posisi sebelumnya dengan Aglet sebagai sendok dalam, Raja Iblis hanya berpikir kalau putri ini luar biasa. Soalnya hanya dengan menyentuhnya, dia merasakan sihirnya tersedot, seolah-olah sang putri adalah sumur penyembuhan tak berdasar baginya. Tiba-tiba, gadis itu bertanya apakah mereka sudah berhenti beraktivitas, tapi Raja Iblis malah membisikkan namanya di telinganya, yang membuatnya semakin canggung. Raven bangkit dan bertanya apakah Aglet tidak menyukai perasaan itu, lagi pula dia tidak begitu pandai memahami perasaan manusia. Menyadari keheningan Aglet, dia memanggil sang putri lagi, tapi kali ini Aglet sudah tertidur lelap, membuat Raven merasa cukup nyaman untuk ikut berbaring sampai matahari terbit. Saat Aglet terbangun, dia cukup kebingungan. Dia tidak tahu persis kapan dia tertidur semalam, dan ingatan itu membuat protagonis kita langsung melompat dari tempat tidur. Dia sangat kalut dalam ingatannya dan mulai berpikir bahwa apa yang seharusnya dia lakukan sebagai bantal guling sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang lebih dengan Raven. Dan dia sudah panik bukan main hanya dengan memikirkan kemungkinan itu. Saat itulah Raven bergerak di tempat tidur, menarik perhatiannya. Dia berbalik untuk menghadapnya Raja Iblis sedang berbaring. Seolah-olah sedang pemotretan untuk majalah wanita Aglet, tidak bisa menyangkal kalau bos barunya itu sangat tampan. Game otome semacam ini memang menakutkan karena membuatnya menganggap karakter seperti itu begitu menawan sementara dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sang raja melanjutkan tidur lelapnya. Gadis itu menghela napas masih tersipu malu karena memikirkan apa yang mungkin terjadi semalam, dan dia mendekati sang raja untuk mengelus rambutnya. Tapi sebelum dia bisa menggapainya, Raven terbangun tiba-tiba duduk dan membuat Aglet menahan keinginannya untuk menyentuhnya. Dia bertanya apakah Aglet sudah benar-benar bangun, padahal tidak ada apa-apa yang terjadi. Kenyataannya dia punya banyak teman untuk begadang semalaman kalau kalian paham maksudku, dan dia hanya ingin Aglet di sisinya untuk benar-benar menjadi bantal. Lagi pula dialah yang menginginkan pekerjaan itu sejak awal. Jawabannya membuat gadis itu bingung, sebuah perasaan yang sudah biasa dia rasakan di istana itu. Dia menjadi malu lagi menyadari hanya dialah yang berpikiran kotor, sambil berdalih bahwa Raven lah yang menyentuhnya tadi malam. Tapi Raven menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membantu karena khawatir padanya lagi pula jika dia, maka Aglet boleh mengeluh Raven. Menjelaskan lebih lanjut mengatakan bahwa karena Aglet bereaksi terhadap sihir yang tersedot langsung darinya, dia khawatir sensasi itu akan membuatnya kewalahan dan itulah mengapa dia mencoba membantu. Dia bahkan bilang kalau dia pantas mendapatkan ucapan terima kasih untuk itu, karena Aglet sepertinya tidak begitu mengerti. Apa yang dia bicarakan Raven berpakaian sambil menjelaskan bahwa meskipun Aglet tidak punya sihir, dia menyerap sihirnya dan jadi seperti kepanasan. Itulah kenapa dia memutuskan untuk membantu, lagi pula dia tidak ingin diserang oleh gadis itu saat dia tidur, dan fakta bahwa dia menyebutkan hal ini saja sudah menyinggung perasaan Aglet. Kehilangan kesabaran Raven berkomentar bahwa jika Aglet akan meributkan hal sepele seperti itu, lebih baik melakukannya diam-diam, karena dia tidak keberatan membantu. Tapi dia benci mendengar Aglet mengoceh di telinganya, lalu pria itu meninggalkan ruangan membanting pintu tepat di depan wajah si gadis. Aglet sangat marah bertanya-tanya ada apa dengan pria itu. Terlebih lagi dia tidak mengerti apa maksudnya dengan menyerap sihirnya. Toh dia tidak bisa merasakan apapun, jadi mungkin pria itu hanya salah sangka. Dia yakin jika dia bisa menggunakan sihir dia tidak akan perlu meminta bantuannya sejak awal. Meskipun begitu Aglet sadar bahwa dia tidak bisa diusir dari sana. Di luar kamar sang Raja Iblis wajahnya merah padam merasa canggung dengan seluruh situasi terkait bantal peluk barunya itu. Sudah beberapa hari berlalu sejak Aglet tiba di kastil Raja Iblis. Rutinitas sang putri hampir selalu sama. Dia sarapan bermalas-malasan, makan siang lalu bermalas-malasan lagi. Makan malam, mandi, pergi tidur, dan kemudian mengulangi semua ini keesokan harinya. Meskipun itu bukan rutinitas yang melelahkan tapi sangat monoton jika dipikir-pikir. Dia memang bekerja di malam hari tapi tetap saja itu tidak sama dengan pekerjaan biasa. Raven menjelaskan bahwa itu karena Aglet menyerap sihirnya, atau semacamnya. Tapi tetap saja sang protagonis tidak mengerti. Selain itu, Raven punya kebiasaan memanggil nama gadis itu setiap malam. Wajah gadis itu pun sudah memerah seperti tomat saat dia mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu sampai dia dikejutkan oleh ketukan di pintu. Dia tidak tahu kalau sudah waktunya untuk kunjungan hariannya tapi dia mempersilahkan orang itu masuk. Kemudian Awal meminta izin. Ambil mendorong troli teh ke dalam kamar dan mengatakan bahwa dia membawakan camilan untuk sang gadis hari itu. Minumannya adalah teh iblis terbaik di dunia, teh mawar hitam, dan dia sekalian membawakan kue kenari dari dunia itu. Aglet sangat berterima kasih dan selalu menunjukkannya setiap kali kepala pelayan itu membawakannya sesuatu, sementara Owl menegaskan bahwa dia melakukan ini hanya karena perintah atasannya dan kemudian dia meminta izin untuk pergi, mengatakan bahwa seorang pelayan akan datang ke kamar gadis itu setelah dia selesai untuk membersihkan semuanya. Jelas bagi sang protagonis bahwa pria itu membencinya. Owl adalah iblis dengan kemampuan tinggi dan juga merupakan tangan kanan Raven di dalam game. Dia adalah karakter yang harus dikalahkan sebelum pemain bisa mencapai sang Raja Iblis. Bahkan ada suatu waktu ketika dia muncul di tengah cerita, Aglet yang sedang bermain langsung menghabisinya sambil makan. Dia jadi berpikir betapa anehnya kalau dia pernah bertarung melawan Owl, lebih sering daripada melawan sang Raja Iblis sendiri. Meski begitu dia tidak bisa menyangkal keahlian kuliner si kepala pelayan, lagi pula kue itu sangat enak. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Owl membuatnya sendiri. Itu adalah bakat yang luar biasa mengesankan, terutama karena tidak ada detail
tentang kehidupan sehari-hari para iblis di dalam game. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ada iblis lain di kastil itu, dan karena itu dia membuat sebuah keputusan. Bangunan itu sangat besar seolah-olah seperti kota kecil. Dikelilingi oleh dinding manusia itu memasuki salah satu ruangan mengintip diam-diam melalui celah pintu, dan menemukan sebuah pesta besar sedang berlangsung dengan beberapa iblis tertawa lepas dan berbagi makanan. Itu adalah pemandangan yang berbeda bagi Aglet. Tepat pada saat itu gadis itu dikejutkan oleh seorang pemuda yang bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Aglet merasa sangat canggung saat iblis itu berkomentar bahwa dia belum pernah melihatnya. Wajah menyebalkannya sebelumnya dan ingin tahu dari mana dia berasal, dan mengapa dia ada di tempat itu. Tanpa sengaja gadis itu tersandung kakinya sendiri, dan tidak bisa mendapatkan kembali keseimbangannya tepat waktu. Jatuh ke tanah, dan menarik perhatian semua makhluk yang ada, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah mendapat masalah. Namun untungnya salah satu wanita di sana menyambutnya bertanya, apakah dia anak baru, yang dikonfirmasi oleh Aglet sudah duduk di meja dan berbaur dengan kelompok itu. Wanita itu berkomentar bahwa dia terlihat sangat muda, dan bertanya apakah MC kita setidaknya sudah genap 100 tahun. Gadis kita mencoba untuk tidak menunjukkannya, tapi dia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu dengan 100 tahun. Ketika wanita itu terus bertanya Aglet, menyadari bahwa harapan hidup makhluk-makhluk itu jauh lebih besar daripada manusia yang berarti mereka menua dengan kecepatan yang berbeda. Menyadari keanehan itu, wanita itu menyarankan agar MC kita pulang mengatakan bahwa orang tuanya pasti khawatir, dan seseorang seusianya tidak seharusnya berada di kastil Raja Iblis. Interaksi itu membuat Aglet merasa semakin canggung, dan tidak butuh waktu lama bagi iblis lain untuk mendukung kata-kata wanita itu mengatakan bahwa bekerja di kastil membuka peluang bagi gadis itu untuk dipanggil bekerja di garis depan, dan salah satu dari mereka bahkan menawarkan seekor kuda untuk mengantarnya pulang. Semua sambutan ini membuat Aglet menyadari bahwa meskipun mereka iblis, orang-orang di sana sangat peduli. Sebenarnya jujur saja, manusia yang biasa dihadapinya sangat acuh tak acuh. Hal ini membuat para makhluk itu terdiam, hanya menatap gadis itu dan mencerna informasi, setidaknya sampai mereka tertawa terbahak-bahak meragukan bahwa gadis itu benar-benar pernah melakukan kontak dekat dengan Raven. Wanita itu bahkan berkata bahwa jika dia mau mengarang kebohongan, dia harus berusaha keras untuk membuatnya meyakinkan. Aglet menjelaskan bahwa dia tidak berbohong, meskipun kelihatannya begitu, hanya saja para makhluk itu tidak yakin. Melanjutkan tawa keras mereka, dan salah satu dari mereka berkata bahwa Raja Iblis tidak akan muncul di hadapan iblis biasa, seperti mereka karena dia terlalu penting untuk melakukan hal seperti itu. Bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa seseorang yang begitu penting akan mau repot-repot berbicara dengan seorang anak, seperti Aglet, dan mengulangi bahwa dia seharusnya datang dengan cerita yang lebih meyakinkan. Sedikit beralih dari kebohongan yang dibuat oleh Aglet, salah satu iblis bertanya pekerjaan macam apa yang katanya dia terima dari sang raja, dan apakah dia sedang dalam jam kerjanya. Aglet berpikir sejenak sebelum menjawab, terutama karena dia tidak bisa begitu saja berkeliling, mengatakan bahwa dia adalah bantal peluk sang raja, tapi penundaan ini memberi iblis itu lebih banyak alasan untuk meragukan kebenaran dalam kata-katanya. Saat itulah wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak terduga kepada gadis kita. Dengar gadis kecil Raja Iblis tidak pernah tidur, dan ini membuatnya sangat bingung. Temannya menambahkan menjelaskan bahwa tubuh Raven begitu penuh dengan sihir, sehingga dia bahkan tidak perlu tidur. Bayangan Raven yang bersinar saat beristirahat muncul di benak sang putri. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia sudah bersama Raven setiap malam, dan yakin bahwa anak itu sedang tidur nyenyak. Namun pikirannya terputus oleh iblis berkumis yang melanjutkan pertanyaan tentang di mana gadis itu tinggal bersama orang tuanya, untuk membawanya pulang. Aglet tergagap menjawab karena dia tidak berbohong, tapi dia jelas tidak dalam posisi yang baik untuk mengatakannya lagi. Namun dia terkejut ketika Raven masuk ke ruangan dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Kehadiran sang penguasa sudah cukup untuk membuat semua iblis lain berlutut menyapa yang mulia, tapi dia tidak peduli dengan itu. Dan dengan agresif menarik lengan Aglet meskipun dia memintanya untuk menunggu. Makhluk-makhluk itu menyaksikan adegan itu dalam diam, tegang tentang apa yang mungkin terjadi pada gadis itu. Ketika akhirnya dia berbicara, Raja Iblis memerintahkan bawahannya untuk berdiri, karena mereka tidak perlu berlutut, hanya karena dia datang. Lalu dia meminta mereka mendengarkan dengan seksama, menjelaskan bahwa manusia yang ada di pelukannya hanyalah miliknya, dan tidak ada orang lain yang boleh berpikir sebaliknya. Bahkan mereka bisa menyebarkan pesan itu kepada mereka yang tidak hadir di sana. Setelah dia pergi, percakapan semakin intens. Para iblis berkomentar bahwa mereka sama sekali tidak tahu Aglet adalah manusia, dan mereka bahkan tidak merasakan sihir mengalir dari tubuh gadis itu. Di ruangan lain, Raven melempar Aglet ke sofa dengan kasar membuat gadis itu berteriak. Dia menggerutu mengatakan bahwa masih siang di luar dan bertanya makhluk apa yang telah menggigit Raja Iblis itu. Menurutku, makhluk itu adalah cemburu murni, tapi pria itu menatapnya dengan serius, dengan ekspresi yang benar-benar gelap, lalu dia menjelaskan kepada sang putri bahwa mereka akan tidur siang, mendekat ke tubuhnya berbaring di atasnya di sofa. Usulan ini membuat Aglet benar-benar terpana, dan gadis itu berteriak bertanya apa yang dia pikirkan, dengan mengusulkan sesuatu seperti itu di tengah hari. Tapi anak itu cepat menjawab bahwa itu disebut tidur siang karena memang dilakukan pada waktu ini saat dia mencoba mendekati gadis itu. Dia didorong oleh Aglet yang berteriak lagi, tapi Raja Iblis mengingatkannya bahwa dia sudah menandatangani kontrak dengannya, dan sebagai imbalan atas tinggalnya di kastil itu, dia harus menjadi bantal tubuh. Mencoba menenangkan diri, gadis itu berkata bahwa dia memang menerima, tapi itu tidak persis seperti yang terjadi dalam praktik. Dan jawabannya membuat Raven merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah sang putri malu atau apa, tapi dia memutuskan untuk membantunya, menyarankan bahwa sang penguasa bahkan tidak menunggu jawabannya dan sudah menarik lengan gadis itu agar dia bisa menyesuaikan diri, lalu dia meletakkan kepalanya di kaki Aglet. Yang mengejutkannya, dengan gerakan tuannya, dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari pria itu yang beristirahat dengan begitu tenang di pangkuannya. Dan pemuda itu juga tidak membantu menatap protagonis kita dengan matanya yang dalam posisi itu bahkan lebih memalukan daripada posisi berpelukan yang mereka lakukan di malam hari. Sampai Raven mengangkat salah satu tangannya dengan lembut memegang sehelai rambut Aglet, dan berkomentar bahwa dari dekat warnanya cukup aneh. Aglet menatapnya saat dia mengatakan hal-hal itu, dan sepertinya siap mendengar lebih banyak komentar tidak menyenangkan tentang rambutnya seperti yang sudah biasa terjadi sepanjang hidupnya. Tapi sebaliknya, sang Raja Iblis hanya berkomentar bahwa itu adalah rambut putih, yang jika dilihat dari dekat, terlalu putih untuk disebut putih. Mungkin bisa disebut perak, tapi itu juga bukan benar-benar perak. Terlebih lagi setiap helainya memiliki warna tertentu, tapi saat dianalisis secara keseluruhan, pada akhirnya itu hanya terlihat seperti rambut putih. Dan sekarang saat dia menganalisis helai rambutnya, dia menyadari bahwa sensasi yang dia rasakan saat menyentuhnya sangat berbeda dari yang dia rasakan pada malam hari. Raven berpikir dengan hati-hati tentang kata-katanya selanjutnya. Sebelum mengatakan bahwa gadis itu memiliki rambut yang indah,
Hal ini benar-benar menarik perhatian Aglet yang menatapnya dengan mata terbelalak. Dia mengatakan bahwa dia selalu mendengar orang berkata bahwa rambutnya sangat jelek sepanjang hidupnya, yang menurut Raven sangat disayangkan, karena menurutnya rambut sang putri benar-benar indah. Dan kemudian dia bertanya, apa yang dia pikirkan tentang itu? Tapi dia terkejut dengan reaksi dari bawahan barunya. Pada titik ini dia menangis tanpa henti sambil mendengarkan kata-kata Raven. Dengan saksama, dia bertanya apa alasan dia menangis, tapi gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu. Dan dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak mengerti mengapa iblis bisa lebih baik hati daripada manusia. Bagaimanapun dalam pikirannya makhluk-makhluk ini seharusnya benar-benar dingin dan penuh kebencian terhadap manusia, jadi kata-kata Raven tidak masuk akal. Itulah mengapa dia memutuskan untuk bertanya padanya apakah iblis tidak membenci manusia. Dan sang Raja Iblis menjelaskan bahwa, secara umum para makhluk itu tidak menyukai manusia. Tapi justru karena itulah, gadis itu tidak boleh berkeliaran di sekitar kastil di luar pengawasan tuannya. Komentar itu membuat sang putri tertawa dan dia dengan sinis bertanya apakah itu berarti dia tidak boleh menunjukkan dirinya kepada iblis manapun, dan membuat mereka tidak nyaman. Tapi Raven serius dengan pernyataannya dan bertanya apakah dia setidaknya mendengarkan omong kosong yang dia katakan dan dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Karena dia takut gadis itu akan terluka, dan dia menyindir bahwa pemuda itu berbicara seolah-olah dia benar-benar peduli padanya. Dan kemudian dia membawa salah satu helai rambutnya ke hidungnya. Mencium rambut itu sambil tersenyum kecil, seolah-olah tindakan kecil ini bisa membawa kedamaian di hatinya. Kemudian kembali ke topik kekhawatiran yang dia miliki untuk Aglet. Raven menyatakan bahwa bagaimanapun juga dia adalah bantal peluknya dan dia perlu merawatnya. Kata-katanya membuat mata sang protagonis berubah menjadi kuning lagi. Tiba-tiba sang Raja Iblis bangkit dari pangkuan gadis itu, dan sambil mengulurkan tangannya dia berkata bahwa, jika masalahnya hanya kebosanan, dia bisa ikut dengannya ke kantornya. Gadis kecil itu bertanya apakah mereka akan ke sana untuk tidur siang, tapi Raven bahkan tidak menanggapi itu. Dia hanya ingat kalau gadis itu bilang dia bosan dan bisa meminta Owl untuk menyiapkan sesuatu untuk membantunya menghabiskan waktu, tapi gadis itu dengan cepat berteriak kalau dia hanya bercanda. Kepala pelayan itu sudah cukup membencinya, dan dia tidak ingin memperburuk situasinya di sana. Reaksinya yang berlebihan membuat tuannya tersenyum, dan kemudian dia memanggilnya lagi untuk menuju ke kantor Raja Iblis. Saat mereka berjalan, gadis itu berkomentar bahwa iblis yang dia ajak bicara sebelumnya mengatakan bahwa Raven tidak tidur, dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Kenyataannya bukan berarti dia tidak tidur sama sekali, dia hanya tidak bisa tidur. Karena sihir tak terbatas yang mengalir di dalam dirinya. Tapi dia meminta Iglet untuk tidak khawatir, karena ini hanya terjadi sampai gadis itu tiba di kastil dan memperbaiki segalanya. Merasa malu, sejujurnya gadis itu tidak begitu tahu apa arti kata-kata itu, tapi dia menawarkan diri untuk menjadi bantal peluk pemuda itu. Di siang hari dan Raja Iblis mengonfirmasi bahwa dia akan sangat senang jika gadis itu melakukannya. Beberapa waktu kemudian saat sudah berada di kantor pemuda itu, tidak butuh waktu lama bagi Raven untuk tertidur. Saat dia tidur, Iglet merenungkan mengapa Raja Iblis membutuhkan bantal peluk. Selain itu dia masih tidak begitu mengerti apa maksudnya dengan mengatakan dia tidak bisa tidur. Dia berpikir mungkin jumlah sihir yang dimiliki pemuda itu membuatnya menderita insomnia. Tapi karena gamenya tidak pernah mengungkapkan hal semacam ini tentang Raven, maka mungkin dia punya rahasia atau semacamnya. Saat dia tidur, rambutnya tersangkut dengan rambut sang putri, dan dia dengan penuh kasih sayang menyisir rambut pemuda itu dengan jemarinya. Menyadari bahwa helai-helai rambut itu begitu gelap hingga warnanya nyaris seperti arang, baginya itu aneh, karena dia sudah beberapa kali melihat rambut hitam tapi rambut tuannya anehnya begitu indah, yang membuatnya berpikir itu mungkin karena sihir. Dia bisa merasakan ujung jarinya kesemutan seperti saat malam hari, tapi dalam tingkat yang lebih rendah yang membuat sensasinya sedikit lebih menyenangkan. Namun jika dia tidak masalah menyentuhnya seperti itu, mengapa rasanya begitu berbeda di malam hari saat dia memeluknya? Mungkin karena waktunya, atau mungkin karena mereka berbaring di tempat tidur. Bagaimanapun dia tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban itu dalam waktu dekat, tapi dia tahu bahwa jika selalu seperti ini, dia tidak akan keberatan melayani tuannya sepanjang waktu. Sementara itu di kota manusia beberapa pria tergeletak kalah di tanah, sementara seorang gadis menyombongkan diri telah mengalahkan mereka bertanya, apakah mereka benar-benar mencoba mengalahkan Nona Puffin dan mengejek manusia karena naif? Gadis itu berkomentar bahwa dia sudah tidak sabar untuk kembali ke sisi seseorang yang sangat dia kagumi. Dia merujuk pada Raja Iblis, dan berharap jika dia membunuh semua manusia, mungkin sang raja akan memberinya pengakuan. Di dalam kastil, Raven sedang tidur nyenyak di samping Iglet. Dia merasakan sihir mengalir dari tubuhnya ke tubuh gadis itu dan keduanya beristirahat diselimuti oleh aura sihir pemuda itu. Saat fajar menyingsing beberapa sinar matahari membanjiri ruangan, Aglet yang terkejut karena hari sudah pagi dengan cepat merapikan dirinya meregangkan tubuh dan berpikir betapa nyenyaknya tidurnya semalam. Tapi sekarang sudah waktunya untuk bangun. Dengan begitu banyak gerakan, tak butuh waktu lama bagi Raja Iblis untuk membuka matanya. Memperhatikan gadis itu perlahan bangkit. Aglet bertanya-tanya apa menu sarapan mereka. Saat pria itu meraih tangannya menarik gadis itu hingga ia menjerit kaget. Dia pun langsung jatuh kembali ke tempat tidur, memarahi pria itu karena hari sudah pagi, tapi pria itu berdalih kalau dia masih mengantuk. Jadi mereka harus kembali tidur. Meskipun gadis itu kesal, Raven kembali merebahkan dirinya di pangkuan Aglet. Namun sebuah ketukan di pintu mengganggu mereka dan ini membuat Iglet waspada. Itu adalah kepala pelayan yang mengumumkan kedatangan Puffin di istana. Sebelum dia masuk, Iglet buru-buru menyuruh Raven untuk segera bangun. Yang dilakukannya dengan enggan dan ekspresi jengkel. Sang putri mau tak mau memperhatikan detail-detail ini yang terukir di wajah tuannya, tapi mereka tidak bisa berduaan lebih lama lagi karena Puffin masuk ke kamar dengan sangat bersemangat mengumumkan kepulangannya. Gadis itu memanggil Raven sebagai Raja Iblis tercintanya dan matanya berbinar-binar hanya dengan berada di hadapan Raven. Lalu dia melaporkan bahwa dia telah memukul mundur semua manusia yang berani melintasi perbatasan wilayah iblis. Bahkan saat memburu mereka dia mengambil kesempatan untuk mampir ke markas pasukan manusia. Akan tetapi Puffin menyela laporannya ketika dia menyadari kehadiran Iglet di kamar tuannya. Menatap gadis berambut putih itu dengan serius, dia sudah bersiap untuk membuat keributan dan mendekati sang putri untuk bertanya siapa dia sebenarnya. Sebuah pertanyaan yang dibalas oleh Iglet. Lagi pula dia belum pernah mendengar tentang Puffin, yang memperkenalkan dirinya dengan bangga meragukan bahwa Iglet benar-benar tidak mengenalnya dan perannya di satuan tugas khusus pasukan iblis. Tapi di game ini dia hanya menerima gelar Putri Naga dari Raja Naga. Penyebutan satuan tugas khusus pasukan iblis mengejutkan Iglet terutama karena dia tidak pernah mendengar tentang keberadaan pasukan ini. Apalagi dia tidak tahu bahwa pasukan iblis memiliki satuan tugas khusus karena nama itu tidak pernah muncul di dalam game. Tiba-tiba Raven bangkit dari tempat tidur diikuti oleh Puffin yang mempertanyakan bagaimana dia berani mencari pelayan lain, padahal sudah ada dirinya yang siap sedia.
Tapi yang Raven katakan hanyalah dia ingin laporan umum tentang situasi saat ini. Sementara Pavin memberikan laporannya, dia terus menatap Aglet dengan tatapan aneh. Dia tampak bangga saat memegang lengan Raven, seolah-olah pria itu adalah miliknya. Sementara itu sang putri tidak bisa tidak memperhatikan bahwa gadis ini seperti badai di sana. Adegan saat Pavin berkata bahwa Raven sudah memilikinya dan tidak butuh pelayan lain, terus terngiang di benak Aglet yang membuat gadis itu merenung sejenak dan sampai pada kesimpulan bahwa Raja Iblis punya pacar, sesuatu yang tidak diketahuinya. Lagi pula Raven tidak pernah menyinggung hal seperti itu padanya. Ini sepertinya membuat gadis kita menjadi sedih. Tapi dia mencoba menerima kenyataan bahwa sejak awal sudah jelas dia hanya akan menjadi bantal peluk saja. Sudahlah, mungkin ini waktu yang tepat baginya untuk berjalan-jalan dan itulah yang dia lakukan. Berkeliaran di lorong-lorong sambil terus menyamar saat berhadapan dengan para iblis, gadis itu merasa terganggu oleh interaksi semacam ini. Dia berpikir mungkin ini karena adegan yang dibuat Raven tempo hari, yang mengatakan bahwa dia adalah manusia miliknya, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya meskipun sekarang dia tidak menyukai gosip itu. Saat dia keluar tidak ada yang mencoba menyakitinya. Faktanya tidak ada seorang pun yang bahkan mendekatinya. Sambil berjalan gadis itu merenung bahwa bahkan ketika dia berada di kantor Raven, dia tetap diam. Dia tidak mengatakan apapun pada Aglet dan ini mengganggunya karena dia rindu berbicara dengan seseorang. Saat itulah dia melewati sebuah ruangan di mana dua iblis sedang berlatih anggar, yang memberinya sebuah ide cemerlang. Dia mendekati kedua iblis itu, mengganggu latihan mereka, dan karena kegigihannya dia berhasil mendapatkan pedang untuk bergabung dengan mereka tentu saja. Dia hampir memaksa agar mereka mengizinkannya berlatih, jadi sulit bagi mereka untuk menolak. Rencananya cukup sederhana. Dia ingin memperkuat dirinya dan menambah stamina sebelum meninggalkan istana Raja Iblis. Karena untuk melakukannya dia setidaknya harus bisa melindungi dirinya sendiri di jalanan. Tidak butuh waktu lama bagi iblis-iblis lain untuk menyadari keberadaan gadis itu di sana dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dan salah satu dari mereka menjelaskan bahwa manusia yang dibawa oleh Raja Iblis itu sedang mencoba hal-hal baru. Keributan itu menarik perhatian Pavin yang kebetulan lewat di dekat sana. Dia baru tahu saat itu bahwa Aglet adalah seorang manusia. Saat dia masih hidup dan menjadi pemain reguler di game itu, Aglet berhasil mencapai level tertinggi dalam semua keahlian sihir ilmu pedang semuanya. Tapi sekarang adalah pertama kalinya dia memegang pedang sungguhan. Rasanya cukup menakutkan, tapi dia harus melakukannya atau dia akan mati kebosanan. Di istana besar itu, sampai seseorang mengumumkan bahwa mereka bisa memulai pertarungan yang membuat suasana menjadi sangat aneh di antara para penonton. Pavin seperti iblis-iblis lainnya menonton dengan penuh perhatian. Entah kenapa tubuh Aglet terasa seringan bulu saat dia bertarung untuk pertama kalinya. Tidak butuh waktu lama sampai berita itu terdengar oleh Raven, dan salah satu bawahannya menerobos masuk ke kantornya memberitahu bahwa manusianya sedang melakukan sesuatu yang mengerikan yang membuat sang Raja Iblis waspada. Sementara itu masih di tengah pertarungan, lawan Aglet sedang meremehkannya. Dalam pikirannya dia tahu dia tidak boleh menyakitinya. Bagaimanapun juga tuannya lah yang membawanya ke istana, jadi dia akan bermain santai saja. Tapi dia yakin beberapa serangan saja sudah cukup dan Aglet memegang pedangnya dengan erat membuat lawannya terkejut. Para iblis yang menonton terkejut dengan kemampuan gadis itu yang menodongkan pedangnya ke arah lawan yang sudah tersungkur di tanah, tanpa kesulitan sama sekali sambil bertanya-tanya apakah pedang tumpul itu masih bisa melukainya. Dan para iblis yang menonton tidak percaya bahwa manusia yang tampak rapuh ini berhasil menaklukkan seorang prajurit dari pasukan iblis. Lawannya juga bertanya-tanya manusia macam apa dia sebenarnya. Setelah rasa terkejutnya mereda, Aglet menyadari apa yang telah dilakukannya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula tubuhnya terasa sangat ringan, seolah-olah tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Dia bisa melihat semua gerakan lawannya dan alhasil bisa menghindar tanpa banyak kesulitan. Gadis itu menatap tangannya terkejut dengan kemampuan yang dimilikinya. Dia ingat bahwa di dalam game, manusia tidak memiliki sihir, jadi dia tidak bisa menggunakan mantra khusus apapun, dan itulah mengapa dia tidak menyadari kemampuannya. Namun semua statusnya telah mencapai level maksimal saat dia masih menjadi seorang pemain. Dan tampaknya ini juga berlaku untuk tubuh barunya. Tentu saja itu hanyalah sebuah hipotesis, tapi dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Saat itulah gadis itu disadarkan oleh Pavin yang meneriakkan namanya. Dia bahkan tidak menyadari kehadiran iblis dari tadi sampai saat itu. Saat dia mendekat, sang jenderal memperkenalkan dirinya lagi menanyakan apakah Aglet tidak mengingatnya. Tapi entah beruntung atau sial baginya, MC kita benar-benar tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula dia baru saja bangun, tapi alasan ini membuat Pavin semakin marah dan dia menghunus pedangnya menantang gadis itu untuk bertarung. Menyatakan bahwa dia tidak tahu trik macam apa yang telah digunakannya. Tapi melihat seorang manusia mengalahkan iblis seperti itu tanpa berbuat curang, adalah sesuatu yang membangkitkan semangat gadis itu. Tapi Pavin meyakinkan sang putri untuk tidak khawatir, karena dia akan memberinya pelajaran dan menyelesaikan pertarungan itu dalam sekejap. Baginya Aglet tidak lebih dari seorang manusia yang keras kepala, tanpa kekuatan sihir apapun, dan dia berniat untuk membunuhnya dalam sekejap mata, mungkin karena dia adalah bagian dari pasukan ini, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan Pavin sepertinya adalah pacar Raja Iblis, jadi mungkin dia memang benar-benar kuat. Merasa yakin bahwa Pavin adalah karakter yang sangat kuat di game itu. Tapi mengingat kemampuan yang baru ia sadari dimilikinya dengan pedang, dia pikir dia bisa mengatasinya. Satu-satunya masalahnya adalah ketakutan akan akibatnya, jika dia sampai melukai pacar Raja Iblis. Berbicara tentangnya, Raven sedang berada di koridor bersama Owl, mencari gadis itu. Di dalam ruangan Pavin maju ke arah sang putri, siap untuk menghabisinya dengan pedangnya. Meskipun begitu, Aglet berdiri tegap dengan senjatanya di tangan. Dia tidak akan mundur sekarang, malah dia tersenyum melihat interaksi di antara keduanya. Baginya ini hanyalah sesi latihan, jadi tidak akan ada banyak masalah. Dan dengan cepat dia merebut pedang dari tangan iblis itu, membuat semua orang yang menonton pertarungan itu ternganga. Pedang Pavin melayang menancap dengan akurat di tanah, dan gadis itu bahkan tidak punya waktu untuk memprosesnya dengan benar. Bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, dia menatap tajam ke arah Aglet, penuh dengan kebencian. Sementara gadis itu dengan ramah bertanya, apakah dia terluka atau semacamnya. Meskipun dia berpikir bahwa dia tidak menyentuh lawannya dengan pedang sama sekali, ini terdengar seperti provokasi bagi Pavin yang wajahnya memerah seperti tomat. Dia menyerbu ke arah sang putri, berteriak bahwa dia telah menggunakan sihir untuk merebut pedangnya, dan dia mengeluh tentang warna rambut Aglet yang konyol, yang membuatnya berpikir dia bisa lengah. Tuduhan-tuduhan ini membuat iblis-iblis lain berkomentar bahwa tampaknya rambut gadis itu diwarnai dengan sihir, dan itu adalah tindakan pengecut yang luar biasa. Karena tampaknya Aglet memiliki kekuatan tersembunyi, akhirnya Raven mendekati ruangan itu menanyakan pada manusia itu apa yang dia kira sedang dilakukannya. Wajah Pavin berseri-seri dengan kehadiran Raja Iblis, sementara MC menyadari bahwa dia sedang dalam masalah. Sang jenderal buru-buru mengatakan bahwa manusia ini telah melakukan pengecut di tengah pertarungan. Tapi sang penguasa tidak menghiraukannya dan berjalan melewatinya mengeluh pada Aglet, bahwa dia menerima pemberitahuan bahwa manusia itu mencoba menghancurkan seluruh pasukannya, tapi dia menjelaskan bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Dia sebenarnya hanya ikut pelatihan pedang.
Dan Raven membalas bahwa jika itu memang kasusnya maka tidak masalah. Tapi tak lama kemudian dia mengangkat protagonis itu dari pinggang membawanya seperti seorang putri sejati. Aglet memintanya menunggu sebentar, malu dengan situasi itu dan dia berteriak menanyakan kemana dia membawanya. Dan si pria berkata agar dia tenang dan berhenti berteriak di telinganya sementara sang putri terus memarahinya agar melepaskannya. Puffin menyaksikan interaksi itu dengan rasa aneh, tidak mengerti apa yang begitu istimewa dari manusia itu sampai Raven begitu peduli. Tapi Owl menariknya dari lamunannya menyuruhnya melaporkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum mereka tiba. Sementara itu tuannya berjalan menyusuri koridor masih menggendong Aglet di pelukannya meskipun gadis itu berusaha menarik perhatiannya. Dengan segala cara. Dia bertanya apakah Raven marah karena dia hampir menyakiti pacarnya, dan kata itu ya membuat sang penguasa meletakkannya ke tanah. Dia bertanya apa sebenarnya yang protagonis maksudkan dan itu membuatnya berpikir tapi dia cepat menjelaskan bahwa dia kira Puffin adalah pacar si pria atau semacamnya hanya untuk dia menjelaskan bahwa gadis itu hanyalah bawahannya yang membuat sang putri merasa canggung karena jawabannya tidak terdengar meyakinkan. Raja Iblis mengulangi bahwa dia memang hanya bawahan, dan dia menegaskan bahwa dia tidak pernah sepanjang hidupnya menyentuh salah satu pegawainya. Matanya jelas berat saat berbicara pada Aglet, dan dia mengalihkan pembicaraan bertanya apakah dia mengantuk sesuatu yang dikonfirmasi oleh Raven, menjelaskan bahwa mereka berencana kembali tidur tapi mereka membangunkannya, jadi sang putri menyarankan agar mereka bisa tidur siang di tempat tidur kali ini mengejutkan Raven. Di dalam kamar Aglet sudah berbaring di tempat tidur menyebarkan rambutnya di atas kasur, wajahnya tetap seperti biasa, karena dia berada di hadapan tuannya merah muda seperti tomat. Tapi sebenarnya, kita tidak akan tahu mengapa suara-suara itu terjadi karena hanya menunjukkan Raven mendekat menyentuh rambutnya dan memanggil namanya, dan menutup kedekatan antara keduanya tampaknya ada ciuman yang intens. Serius kenapa mereka tidak membuat semuanya jelas? Mendengar panggilan itu dia membuka matanya. Ah, jadi itu penjelasannya? Itu hanya protagonis kita yang sedang bermimpi panas. Dia jelas ingat mengajaknya tidur siang di tempat tidur. Kini memeluk Raven dia sadar bahwa dia hanya berperan sebagai bantal tubuh. Jadi dia tidak boleh terlalu melekat padanya. Keesokan harinya matahari bersinar di atas kastil yang sangat besar itu. Aglet sedang minum teh di kantor Raven, ia pikir hari ini akan jadi hari yang membosankan lagi. Sambil memperhatikan sang Raja Iblis mengerjakan tugasnya. Dia tahu Raven tidak punya waktu untuk mengobrol. Jadi dia meminta izin untuk berjalan-jalan di sekitar istana. Izin pun langsung diberikan oleh pria itu dan saat Aglet berjalan menyusuri koridor istana gosip tentang dirinya yang putus dengan Puffin kemarin. Tidak berhenti menyebar dan orang-orang bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia. Sementara itu, dia hanya berpikir kalau dia telah melakukan sesuatu yang buruk kemarin, jadi dia mungkin tidak bisa berlatih dengan kelompok yang sama untuk sementara waktu. Saat dia berbalik, dia melihat seorang anak kecil melindungi dirinya dari tumpukan kotak-kotak besar yang hampir jatuh menimpa kepalanya. Ini membuat Aglet langsung waspada dan ia pun berlari ke arah anak itu, menariknya menjauh dan menyelamatkannya dari kecelakaan. Di dalam pelukan Aglet, anak itu kembali berteriak memanggil ayahnya yang untungnya selamat dan berkata kalau dia telah membuat ayahnya ketakutan. Sang putri merasa lega. Lagi pula seperti yang ia duga dari para iblis mereka ternyata cukup tangguh. Sambil menggendong anaknya pria itu berterima kasih pada Aglet karena telah melindungi putranya tapi Aglet menjelaskan kalau dia tidak perlu berterima kasih. Lagi pula tubuhnya hanya bergerak dengan sendirinya. Hal ini membuatnya teringat akan kehidupan masa lalunya saat seorang pria di tempat kerjanya. Berterima kasih atas bantuan yang ia berikan. Hal ini membuat Aglet sangat cemas dia tahu kalau itu adalah hal yang mengerikan. Dan jika dia terus ikut campur dalam kehidupan para pria itu, semuanya akan terulang kembali. Saat itulah dia teringat apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan masa lalunya dia telah didorong ke rel kereta oleh seorang pria yang salah paham dan mengira Aglet jatuh cinta padanya. Bagaimana bisa orang-orang seperti itu? Bukankah lebih mudah untuk menolaknya saja? Khawatir kalau hanya dengan bersikap baik bisa membuat orang salah paham padanya. Tapi lamunan gadis itu buyar oleh anak kecil di depannya. Dia bertanya apakah Aglet benar-benar baik-baik saja, atau terluka di suatu tempat tapi gadis itu berjongkok dan menjelaskan kalau dia sungguh baik-baik saja. Malah Aglet ingin tahu apakah anak itu terluka. Tapi si kecil bersikeras dia baik-baik saja namun dia menjelaskan kalau ayahnya yang tangannya terluka. Pria itu menimpali mengatakan kalau itu bukan luka serius, meskipun rasanya agak tidak nyaman. Karena sekarang dia tidak bisa memegang pisau dapur untuk sementara waktu. Mendengar kata pisau membuat Aglet sedikit khawatir. Setidaknya sampai anak itu menjelaskan kalau ayahnya adalah kepala koki yang bertanggung jawab atas makanan di istana. Dia bahkan sempat berpikir untuk meminta Owl mengirim seseorang untuk membantu tapi semua orang di istana itu kelihatannya sibuk. Jadi jika dia tidak sanggup dia harus tetap bekerja meski sedang terluka. Hal ini memberi Aglet sebuah ide cemerlang. Beberapa waktu kemudian saat hendak meninggalkan ruangan Raja Iblis langkah Aglet terhenti. Raven berkomentar kalau Aglet sering keluar akhir-akhir ini dan ingin tahu kemana perginya. Dan karena Aglet selalu pergi di waktu yang sama Raven sadar itu bukan sekadar jalan-jalan biasa jadi gadis itu pun mengungkapkan kalau dia sedang membantu persiapan untuk ruang makan karena salah satu juru masaknya terluka. Dia bahkan sudah meminta izin pada Owl untuk melakukannya. Saat Aglet bertanya apakah dia bisa membantu Owl langsung menerimanya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia terlihat meragukan niat, Aglet Raven bertanya kenapa dia melakukan itu. Lagi pula dia kan dipekerjakan untuk tugas yang lain. Tapi sang putri membalas bertanya bukankah dia selalu kembali tepat waktu untuk tidur siang harian mereka. Dan dia tidak menunggu jawaban Raven sebelum berpamitan dan meninggalkan ruangan itu, membiarkan Raja Iblis berdiri di sana. Tapi pemuda itu tiba-tiba bangkit berjalan menyusuri koridor mengejar gadis itu. Di ruang makan semuanya berjalan lancar. Aglet bersikap ramah. Jadi dia berinteraksi dengan para juru masak tanpa masalah. Sementara itu Raven mengawasinya dalam diam saat mereka makan. Para iblis berkomentar bahwa manusia yang dibawa oleh sang tuan sedang membantu di dapur karena seorang pria yang lebih tua terluka. Dan mereka mendengar desas-desus tentang bagaimana dia membantu membersihkan setelah sebuah insiden tempo hari. Mereka terlalu memuji gadis itu, mengatakan bahwa meskipun dia terlihat dingin dia sebenarnya sangat baik. Mereka ditegur oleh Raven. Setelah dia mendengar percakapan itu, membuat mereka gugup dengan kemunculan Raja Iblis yang mengejutkan. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan perubahan suasana, dia hanya bertanya apakah mereka benar-benar berpikir manusia itu baik hati. Dengan gugup para makhluk itu menegaskan kembali bahwa dia sangat baik dan tidak pernah mengabaikan seseorang yang dalam kesulitan. Ketika dia kembali ke kamarnya, Raven tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata itu. Bagaimana mungkin Aglet baik hati dia memanfaatkan kehadirannya di sana untuk membicarakannya. Memanggil perhatiannya dia menjelaskan bahwa dia punya masalah, dan dia bertanya masalah apa itu. Lalu Raven menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sama sekali, yang membuat gadis itu menyarankan agar dia memanggil Owl. Tapi dia bilang itu tidak perlu. Karena itu Aglet bangkit berpamitan, karena waktunya untuk membantu di ruang makan sudah habis. Kata baik hati yang merujuk pada sang putri, tidak mau hilang dari pikiran pemuda itu. Lagi pula sekarang setelah dia berhenti untuk berpikir dia tidak pernah memperlakukannya dengan baik.
Jauh dari sana di dapur Aglet sedang memotong wortel. Sementara itu dia merenungkan perilaku aneh yang ditunjukkan Raja Iblis beberapa hari terakhir. Dia menjatuhkan dokumen-dokumen dan mengeluh bahwa dia tidak mau sering-sering bangun. Dia tidak tahu persis apa yang coba dilakukan Raven, tapi dia tidak bisa memikirkannya lebih lama lagi karena dia mendengar teriakan dari luar dapur. Dia sudah siap untuk menangani bencana itu, tapi malah berhadapan langsung dengan Raja Iblis yang terlihat sangat serius. Dia mendekati gadis itu dan akhirnya bertanya langsung padanya, kenapa dia selalu bersikap dingin padanya. Aglet menatap tuannya saat dia mengulangi pertanyaan itu. Kenapa kamu selalu begitu dingin padaku? Sejujurnya dia tidak tahu apa yang dibicarakan pemuda itu. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa para iblis di sekitar mereka mengomentari interaksi mereka. Jadi dia memutuskan untuk membawanya ke tempat yang lebih pribadi. Dengan tangan bersedekap, gadis itu bertanya apa yang dia bicarakan. Dan sang raja berkata maksudnya persis seperti yang dia katakan, karena dia selalu memperlakukannya dengan sikap dingin yang tidak bisa dijelaskan. Hal ini membuat sang putri terkejut. Raven memberikan contoh bahwa pada saat itu dia pergi hanya karena mengira seseorang telah melakukan kesalahan. Tapi saat giliran dia yang dalam masalah wanita itu tidak pernah melakukan apa-apa, jadi dia ingin tahu alasannya. Gadis itu tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak percaya pria dewasa di depannya ini sedang mengeluh karena menganggap dia memperlakukan iblis lain lebih baik darinya. Jadi sang putri pun menjelaskan bahwa sepertinya sang tuan tidak benar-benar punya masalah. Lagi pula dia dipekerjakan hanya untuk menjadi bantal peluk, karena itu cara dia bertindak seharusnya tidak terlalu penting. Faktanya selama saat-saat mereka tidur bersama, sang raja iblis selalu bertingkah membingungkan dan sangat aneh yang membuat protagonis kita jadi malu. Raven menatapnya sejenak masih tidak tahu harus berkata apa, tapi mereka terganggu ketika teriakan yang sama dari sebelumnya terdengar lagi. Itu adalah seorang gadis kecil yang berada di sudut aula. Menangis karena suatu alasan, jadi Aiglet berlari ke arahnya meninggalkan percakapan mereka di tengah jalan. Ini membuat Raven menghela napas, karena dia sudah menduga perilaku seperti ini dari gadis itu. Dia mendekat dan bertanya pada anak itu apa yang terjadi, dan si kecil menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan bonekanya dari jendela di atas sana dan jatuh di luar kastil. Itu adalah hal baru bagi Aiglet. Faktanya dia bahkan belum pernah meninggalkan tembok-tembok itu sejak dia tiba. Dia menoleh ke arah Raven dan bertanya apakah dia boleh pergi keluar bersama anak itu untuk mengambil kembali mainannya, sesuatu yang diizinkan oleh pria muda itu, sambil menegaskan bahwa dia harus menemaninya. Di luar para penjaga selalu bertugas, dan mereka segera menyadari kedatangan sang tuan. Dia bersikap sopan saat mendekat dan salah satu ksatria bertanya apakah ada yang salah atau ada masalah keamanan. Tapi Raven menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia ada di sana karena wanita di sisinya. Sementara Aiglet menggendong anak itu dan bertanya apakah dia ingat di mana bonekanya jatuh. Gadis kecil itu menunjuk ke semak belukar berduri, menjelaskan bahwa bonekanya jatuh di sana. Sang Raja Iblis menyelesaikan penjelasannya kepada para penjaga, mengatakan bahwa tampaknya anak itu telah menjatuhkan mainan. Di sebelah sana mendekati duri-duri itu, sang putri berkata dia pikir, dia bisa mengambil boneka beruang itu tanpa masalah, tapi sebelum dia mendekat, para prajurit menegurnya, menjelaskan bahwa itu adalah duri kristal, dan karena itu sangat tajam. Kemudian, Aiglet bertanya apakah tidak ada cara untuk mengambil mainan itu dengan aman. Seseorang bertanya apa yang dilakukan kedua penjaga di luar sana, dan salah satunya menjelaskan bahwa rupanya ada boneka yang tersangkut di duri kristal yang dibutuhkan oleh anak itu, namun cukup sulit untuk mengambilnya, mengingat kondisinya. Jadi salah satu dari mereka menyuruh rekannya untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan pengait untuk mengambil boneka itu. Tapi dia segera ditegur oleh kepala pelayan yang meneriaki orang-orang bodoh itu untuk tidak meninggalkan pos mereka saat dia menceramahi para penjaga sang Raja Iblis, mendekati duri-duri itu menggunakan tangannya untuk mengambil boneka tersebut. Ketika Owl menyadari hal ini, dia berteriak menarik perhatian Raven, sementara yang lain menonton dengan saksama. Tapi dia tidak peduli dan berhasil mengambil boneka beruang itu, lalu menyerahkannya kepada pria tersebut untuk mencabut semua duri dari boneka itu dan meminta agar setelah itu dia mengembalikan anak itu dengan seluruh lengannya yang terluka karena duri, seolah-olah itu bukan apa-apa. Aiglet terkesima dengan sang Raja Iblis, tapi begitu dia menyadari semua luka di tangan Raven, dia menarik lengannya yang lain sambil mengatakan bahwa dia berdarah. Kekhawatirannya sepertinya mengejutkan pemuda itu, dan gadis itu terlihat jelas putus asa. Dia dengan cepat menariknya, menyatakan bahwa mereka harus merawatnya. Para prajurit tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tuan mereka mengambil posisi yang sangat patuh di hadapan gadis itu. Sementara itu, sang kepala pelayan sama sekali tidak menyukai apa yang dilihatnya. Di dalam kantor Raven, dia menyuruhnya melepas jas dan kemejanya untuk mengobati pendarahannya meskipun pemuda itu menolaknya. Gadis itu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Luka-luka yang baru saja ada beberapa saat yang lalu tidak lagi terlihat di lengan pemuda itu. Hanya menyisakan beberapa goresan yang menegaskan kembali perkataannya bahwa dia tidak perlu melakukan ini. Tidak perlu menghentikan pendarahannya, karena kekuatan sihirnya langsung menyembuhkan semua lukanya. Meski begitu, Aiglet mengatakan bahwa seharusnya dia tidak terluka sejak awal. Dan dia bertanya apakah pemuda itu tidak merasakan sakit. Pemuda itu berpikir sejenak sebelum menjawab, dan Aiglet terus mendesaknya. Lalu dia menjelaskan bahwa mungkin Aiglet tidak akan mengerti, tapi kekuatan sihirnya sangat besar, begitu besar sampai tubuhnya sendiri hampir tidak bisa menampungnya. Dia teringat masa kecilnya, saat dia diliputi rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan dia menjelaskan kepada gadis itu, bahwa karena sihir ini dia telah tersiksa oleh rasa sakit yang terus-menerus di seluruh tubuhnya sejak lahir. Rasa sakit yang bahkan Owl pun tidak mengerti. Jadi dia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kelelahan dan kesendirian dalam penderitaannya. Setidaknya sampai Aiglet muncul. Hal ini membuatnya terkesan, karena dia tidak tahu bahwa dia begitu banyak membantunya. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa meskipun Aiglet tidak memiliki sihir, dia berfungsi seperti pembuluh darah yang bisa menyerap kekuatan ini, tanpa batas. Jadi menggunakannya sebagai bantal guling adalah ide yang dia punya untuk meningkatkan penyerapan ini melalui kontak, tapi dia tidak tahu persis apa yang dia rasakan terhadap gadis itu. Kata-katanya mengejutkan sang putri yang bertanya apakah dia benar-benar berguna bagi pemuda itu, dan Raven menjawab bahwa jika Aiglet menghilang, dia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Bahkan sebelum orang suci yang selalu dia sebutkan muncul, sebenarnya dia menghabiskan banyak waktu dengan berpikir akan lebih mudah jika dia lenyap begitu saja. Sang putri mendekat menempatkan tangannya di wajah pemuda itu, dan bertanya apakah menyedot kekuatannya seperti itu tidak menyakitkan. Dengan canggung dia mencoba menjelaskan bahwa rasanya aneh, seolah-olah dia sudah terbiasa merasakan sakit itu, tapi sekarang setelah rasa sakit itu hilang, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena alasan ini dan karena sesuatu yang tidak begitu dia pahami, hanya memikirkan kehilangan Aiglet saja sudah membuatnya takut. Keduanya berbagi momen dan sepertinya sebuah ciuman akan terjadi, tapi sang protagonis hanya memeluknya erat, dan Raven memintanya untuk tidak pernah menjauh darinya.
Beberapa waktu setelah kejadian ini, gadis itu sedang sibuk merajut. Dia tidak bisa berhenti memikirkan sang Raja Iblis, semua sihir di tubuhnya yang telah membebaninya sejak dia masih kecil, dan bagaimana dia seorang manusia tanpa kekuatan apapun, berhasil menyerapnya. Itulah sebabnya sang Raja Iblis menjadikannya bantal, dan dia bahkan mengatakan dengan lantang, bahwa selama gadis itu tetap di dekatnya, rasa sakitnya tidak akan menjadi masalah. Tapi jauh di lubuk hatinya dia berpikir ada alasan lain untuk menahannya di sisinya. Raven memungut gulungan benang yang jatuh di